Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah ruang informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan menceritakan film The Planet of the Apes tapi versi originalnya. The Planet of the Apes adalah film yang menceritakan tentang evolusi yang terjadi pada kera, menjadi cerdas dan berperilaku layaknya manusia. Film ini pertama kali dirilis tahun 1968 dan nggak tanggung-tanggung ada 5 film yang saling menyambung. The Planet of the Apes udah pernah di-remake sebanyak 2 kali, yaitu versi tahun 2001 dan saya pernah bahas alur filmnya. Kalian bisa cek di daftar video. Lalu yang kedua itu versi 2011 yang merupakan sebuah trilogi. Oke, daripada penasaran, mari kita langsung masuk ke pembahasan filmnya. Di awal film kita diperlihatkan ada 4 orang astronot sedang melakukan perjalanan antar galaksi dan mereka sudah meninggalkan bumi selama 6 bulan, tepatnya tahun 1972. Seorang kapten yang bernama Taylor masih terbangun untuk mengirim pesan terakhir ke bumi karena memang ia bertanggung jawab penuh pada misi tersebut. Setelah itu ia akan menyusul rekan-rekannya yang sudah melakukan tidur panjang atau hibernasi. Pesawat angkasa mereka melaju mendekati kecepatan cahaya dan berdasarkan teori relativitas, jika seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka waktu yang ia alami akan melambat. Hal itu ditunjukkan pada angka kronometer, di mana bumi saat ini sudah tahun 2673, sedangkan mereka masih di tahun yang sama, yaitu tahun 1972. Artinya, sejak meninggalkan bumi, telah terjadi perbedaan waktu selama 700 tahun lamanya. Dalam pesannya, sang kapten mengatakan seandainya mereka yang berada di bumi menerima pesannya, sudah pasti mereka adalah generasi manusia atau mungkin saja ras yang berbeda. Setelah menyuntikkan sebuah obat, Taylor langsung menuju kapsul hibernasi untuk melakukan tidur panjang. Berbulan-bulan kemudian, tanpa ada sebab yang jelas, pesawat mereka sampai di sebuah planet. Mereka mendarat di laut yang membuat mereka selamat dari benturan keras. Sistem pesawat secara otomatis membangunkan mereka dari tidur panjang. Sayangnya, salah seorang kru mereka sudah menjadi mumi. Terjadi keretakan pada kaca kapsul itu yang menyebabkan kebocoran udara, sehingga ia gagal hibernasi. Tiba-tiba, air masuk ke dalam pesawat dan mereka harus segera keluar ke sana karena pesawat akan tenggelam. Seorang kru yang bernama Landon berkata, mesin pesawat rusak dan mereka tidak bisa mengirim pesan ke bumi. Lalu seorang kru yang bernama Dodge juga memberitahu kalau atmosfer planet itu cukup ramah, bahkan terdapat oksigen. Tanpa ragu, mereka segera keluar dari pesawat, lalu menggunakan perahu karet untuk mencapai daratan. Setelah sampai, mereka mengecek persediaan yang mereka punya. Tentunya akan sangat berbahaya menjelajahi planet yang belum diketahui. Mereka memiliki senjata dan bekal makanan untuk beberapa hari ke depan. Lalu Landon bertanya pada kapten, kira-kira sudah berapa lama perjalanan mereka? Kapten mengatakan sebelum keluar pesawat, ia sempat melihat angka pada kronometer, di mana bumi saat ini sudah tahun 3978. Diperkirakan sudah sekitar 18 bulan mereka melakukan perjalanan angkasa, dan terjadi perbedaan selama 2000 tahun antara waktu mereka dengan waktu di bumi. Artinya, mereka saat ini berada sekitar 2000 tahun di masa depan. Mereka juga dipastikan tidak akan bisa kembali ke bumi karena pesawat mereka sudah tenggelam dan harus mencari cara untuk bertahan hidup di planet tersebut. Selesai beristirahat, mereka mulai melakukan penjelajahan. Setelah perjalanan panjang di padang gurun, mereka menemukan sebuah tanaman. Mereka yakin kalau di planet itu pasti terdapat kehidupan. Lalu beberapa hari kemudian, mereka sampai ke sebuah tempat di mana terdapat banyak orang-orangan sawah. Namun mereka nggak peduli karena di depan mereka tuh ada sebuah danau. Mereka segera melepas baju lalu berenang untuk menyegarkan diri. Setelah selesai, mereka dikejutkan dengan sosok yang terlihat seperti manusia diam-diam mencuri baju mereka. Apa boleh buat, Taylor dan yang lain mengejar mereka dalam keadaan telanjang. Akhirnya mereka menemukan baju mereka tergeletak di suatu tempat, sayangnya tuh dalam keadaan robek. Lalu di sebuah ladang jagung, Taylor dan rekannya dikejutkan ternyata ada sekelompok besar manusia di sana. Mereka terlihat sangat primitif dan terlihat seperti sekumpulan Tarzan. Tiba-tiba mereka terdiam seperti menyadari ada bahaya mengintai mereka. Lalu terdengar suara gemuruh dari arah hutan dan membuat para manusia itu berlarian. Menyadari ada bahaya, Taylor dan rekannya juga bersembunyi. Sesuatu yang mengejar mereka adalah kelompok berkuda dan bersenjata. Dan ternyata mereka adalah kawanan kera.
Melihat itu, Taylor menjadi bingung mengapa ada kera bisa menunggang kuda, bahkan memiliki senjata. Para kera itu terus memburu manusia dan memperlakukan mereka seperti monyet yang lepas dari kandangnya. Di tengah kekacauan itu, Taylor menemukan rekannya tewas karena terluka parah. Dan akhirnya, para manusia itu berhasil ditangkap satu persatu, begitu juga dengan Taylor dan Landon. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah gerobak dan akan dibawa ke desa kera. Lalu para kera yang gak ada akhlak itu malah melakukan selfie dan berfotoria untuk mengabadikan perburuan mereka. Setelah sampai di desa kera, mereka dimasukkan ke sebuah kandang besar. Beberapa manusia yang terluka dibawa ke sebuah ruang perawatan untuk diobati. Ternyata sebagian para kera itu juga memiliki rasa kemanusiaan, maksudnya tuh rasa peduli dengan manusia. Seekor kera betina bernama Zira melakukan transfusi darah kepada Taylor karena ia mengalami luka di leher dan kehilangan banyak darah. Zira merupakan keturunan dari spesies simpanse. Selain seekor dokter, ia bagian dari kelompok yang melakukan penelitian pada spesies manusia. Selesai diobati, Taylor dimasukkan ke dalam kandang, namun ia tidak melihat Landon rekannya berada di sana. Taylor menjadi miris melihat para manusia itu bertingkah dan diperlakukan seperti monyet. Dan parahnya, para manusia itu tidak ada satupun yang bisa berbicara. Lalu seekor tukang sapu memberitahu Zira kalau ada manusia yang terlihat aneh. Ia bergaya seolah-olah ia tuh bisa berbicara. Nah, siapa lagi kalau bukan Taylor? Namun sayangnya Taylor kehilangan suaranya karena luka yang ia dapat di lehernya. Zira menjadi kagum kalau manusia yang satu ini sepertinya lebih cerdas daripada yang lain. Tanpa sengaja, Taylor melihat Zira memegang sebuah kertas dan pulpen. Ia memintanya mendekat dan berusaha merebutnya, namun si tukang sapu dengan sigap menghalaunya. Lalu seekor orang-utan bernama Dr. Zaius datang untuk melihat-lihat. Ia memiliki jabatan sebagai Majelis Nasional, Wakil Rakyat Bangsa Kera, Menteri Sains, serta Ketua Pembela Iman dari Bangsa Kera. Dr. Zaius sangat tidak menyukai manusia, meskipun Zira mengatakan kalau si Taylor ini berbeda, namun ia tetap menganggap kalau mereka itu monyet yang gak memiliki kecerdasan. Bahkan menurut Dr. Zaius, penelitian spesies manusia yang dilakukan Zira adalah sia-sia. Mereka hanyalah hama pengganggu yang memakan habis persediaan makanan mereka. Penelitian yang dimaksud itu adalah dengan cara membedah otak manusia lalu mempelajarinya. Setelah Zaius pergi, Zira memberi Taylor sebuah hadiah. Zira memasukkan seorang perempuan yang lumayan seksi ke dalam kandang untuk menemani Taylor. Meski diperlakukan seperti monyet, Taylor sih senang-senang aja, kan lumayan buat anget-anget. Para manusia itu juga diperlakukan seperti ayam. Supaya nggak stres, mereka tuh dibawa keluar. Tentu saja tetap berada dalam kurungan. Lalu Zira mengajak suaminya yang bernama Cornelius untuk melihat manusia favoritnya. Cornelius adalah akademis dari bangsa kera dan juga seekor arkeolog. Zira meminta Taylor untuk menunjukkan kecerdasannya kepada Cornelius. Karena itu, Taylor membungkuk lalu menulis sesuatu di tanah. Tiba-tiba, Dr. Zaius datang menghampiri mereka. Ia langsung menegur Cornelius karena ia telah melanggar sebuah aturan. Cornelius diketahui telah melakukan sebuah penelitian arkeologi tanpa izin Dr. Zaius. Di tengah pembicaraan itu, Taylor berusaha menunjukkan tulisannya. Namun seseorang di dekatnya mencoba menghapusnya. Taylor menjadi marah dan menendangnya, lalu terlibat duel di antara mereka. Situasi menjadi tidak kondusif, lalu Zira meminta penjaga untuk menggiring Taylor kembali ke kandang. Tanpa sengaja, Dr. Zaius melihat tulisan yang dibuat oleh Taylor. Ia langsung menghapusnya agar tidak diketahui Zira. Sepertinya Dr. Zaius ini ingin menyembunyikan fakta kalau manusia itu sebenarnya makhluk yang cerdas. Lalu di kandang, Zira meminta maaf kepada Taylor atas perlakuan kasar penjaga kepadanya. Tiba-tiba, Taylor mendekati Zira, mengambil kertas dan pulpen yang ada di saku bajunya. Lalu Taylor menulis sesuatu pada kertas itu. Penjaga yang kesal melihatnya masuk ke dalam lalu memukulinya. Ia juga mengambil kertas itu lalu menyerahkannya kepada Zira. Kertas itu bertuliskan, "Namaku adalah Taylor." Zira menjadi terkejut sekaligus senang. Lalu ia membawa Taylor ke tempat Cornelius dan menunjukkan beberapa tulisan yang dibuat Taylor. Taylor menceritakan dirinya melalui tulisan tersebut.
Mereka pun kagum dengan kecerdasannya. Namun Cornelius menganggapnya sinting karena dalam kertas itu Taylor menuliskan kalau ia datang dari langit menggunakan sebuah pesawat. Lalu untuk membuat mereka percaya, Taylor membuat sebuah pesawat kertas lalu menerbangkannya. Bahkan ia meminta sebuah peta untuk menunjukkan di mana ia terjatuh. Cornelius menyangkalnya karena tempat itu dekat dengan kawasan terlarang dan tidak mungkin ada yang bisa selamat dari sana. Karena itu, Cornelius tetap tidak mempercayai Taylor. Lalu Zira membocorkan rahasia penelitian Cornelius kepada Taylor. Ternyata Cornelius selama ini mengembangkan sebuah hipotesa tentang kera dan manusia. Menurutnya, kera itu berevolusi dari spesies yang paling rendah. Dan mungkin saja manusia dulunya memiliki peradaban yang sangat maju. Hal itu terbukti dari temuan dan penelitian yang dilakukan Cornelius saat berada di area terlarang. Karena itu Dr. Zaius sangat marah saat mengetahui Cornelius itu melakukan penelitian di sana. Zira berpendapat mungkin saja Taylor bisa menjadi bukti ilmiah penelitiannya sehingga semakin jelas asal-usul mereka. Tanpa diduga, Dr. Zaius datang ke tempat mereka bersama seekor orangutan bernama Maximus. Ia adalah pejabat komisaris urusan binatang. Mereka melakukan sidak kalau tidak seharusnya mereka tuh membawa manusia ke tempat itu. Zira berkata kalau ia sedang melakukan sebuah eksperimen terhadap Taylor. Namun Dr. Zaius tidak percaya karena ia menemukan pesawat kertas yang menurutnya adalah buatan Taylor. Setelah itu Taylor dikembalikan ke dalam kandang. Lalu gak lama kemudian para tentara datang untuk membawa Taylor ke ruang bedah. Mereka akan melakukan eksperimen padanya, namun penjaga kandang melarangnya karena Dr. Zira menginginkannya berkembang biak. Akan tetapi, karena ini perintah dari Dr. Zaius, mau nggak mau penjaga kandang menurutinya. Saat penjaga mencoba mengikat Taylor, Taylor menyerangnya, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur keluar. Sialnya, ia malah nyasar dan masuk ke ruangan di mana para kera itu sedang melaksanakan ibadah. Seekor kera kecil yang berada di sana memergokinya dan membuat ibadah itu menjadi kacau. Bangsa kera berusaha mengejar Taylor. Mereka melemparinya dengan buah-buahan lalu menangkapnya dengan sebuah jaring. Karena dianggap berbahaya, Taylor akan dibawa tentara untuk dieksekusi. Tiba-tiba kemampuan bicara Taylor kembali. Ia mengucapkan beberapa kalimat dan membuat para kera itu terkejut. Paws off me, you damn dirty ape! Karena itu mereka tidak jadi menghukumnya. Untuk sementara Taylor dimasukkan kembali ke dalam kandang. Karena ia sudah bisa berbicara, ia mulai curhat dengan perempuan yang bersamanya di dalam kandang. Kemudian Taylor memanggilnya dengan nama Nova dan Taylor mengatakan kalau dirinya dan Nova itu seperti Tarzan dan Jane. Saat lagi asik-asik, penjaga kandang malah datang lalu menyemprot mereka dengan air. Mereka juga memisahkan Taylor dan Nova ke dalam kandang yang berbeda. Lalu para tentara itu kembali dan membawa Taylor ke sebuah persidangan. Persidangan itu dihadiri para pejabat tinggi bangsa kera, yaitu Presiden Orangutan, Dr. Zaius, serta Dr. Honorarius sebagai jaksa penuntut umum. Selain itu, Zira dan Cornelius datang untuk memberikan pembelaan. Sebelum mulai, mereka meminta penjaga melepas kain yang dipakai Taylor karena ia adalah monyet dan enggak seharusnya memakai baju. Otomatis, otongnya pun dapat dilihat para pejabat. Persidangan itu dilaksanakan karena Taylor dianggap sebagai ancaman pada bangsa kera. Para pejabat itu berusaha mencari celah untuk dapat menghukumnya, namun mereka sulit melakukannya karena mendapat pertentangan dari Zira dan Cornelius, serta protes dari kera golongan akademis yang gemar melakukan penelitian. Taylor adalah manusia yang berbeda, selain bisa berbicara, ia dapat berpikir. Namun tetap saja Dr. Zaius itu menganggap bahwa manusia adalah makhluk berbahaya. Lalu jaksa persidangan mengingatkan Cornelius, bangsa kera memiliki keyakinan yang kuat terhadap gulungan suci yang mereka miliki selama ini, bahwa bangsa kera ditakdirkan menguasai dunia dan isinya, sedangkan manusia sudah sepantasnya menjadi peliharaan. Taylor dilarang berbicara selama persidangan. Karena itu, Taylor meminta Cornelius untuk membacakan pembelaan yang ia tulis pada sebuah kertas. Dalam tulisan itu, Taylor berkata kalau ia berasal dari tata surya lain bersama rekannya dan tanpa sengaja terdampar di planet tersebut. Ia juga meminta bertemu dengan Landon rekannya sebagai bukti bahwa ia bukan satu-satunya manusia cerdas. Belum selesai membaca, Presiden mengatakan kalau Taylor ini sedang ngelawak.
namun mereka tetap mengizinkannya mencari Landon. Sayangnya, Landon sudah terlanjur masuk meja operasi. Tanpa seizin Dr. Zira, Dr. Zaius itu membedah dan mengeluarkan sebagian otaknya. Karena itu, ia cuma plonga-plonga saat diajak Taylor berbicara. Taylor pun menjadi emosi. Ia berusaha menyerang Zaius, namun para tentara kera berhasil menghentikannya. Mereka membawa Taylor kembali ke persidangan dan menutup mulutnya karena Taylor terus ngebacot dan ia nggak bisa diam. Cornelius menjadi kasihan lalu mengungkap sebuah fakta kalau ia pernah mendatangi kawasan terlarang. Ia menemukan beberapa bukti bahwa manusia pernah memiliki peradaban yang lebih maju. Taylor juga menceritakan beberapa gambaran mengenai planetnya yang mirip dengan area terlarang. Cornelius juga mengungkap fakta yang ia temukan kalau bangsa kera sebelumnya adalah bangsa primitif yang kemudian berevolusi menjadi cerdas. Lalu para pejabat itu membantah teori arkeologinya, namun Dr. Zaius tetap membiarkan Cornelius berbicara. Cornelius berusaha meyakinkan mereka akan teorinya jika perlu dilakukan penelitian bersama di kawasan terlarang. Ucapan Cornelius membuat para pejabat itu kesal dan tidak mau mendengarnya lagi. Bahkan Cornelius dan Zira sudah dianggap menghina pengadilan, karena itu sidang ditunda untuk sementara waktu. Kemudian di malam harinya, Taylor dibawa ke ruang pribadi Dr. Zaius. Ia memberitahunya kalau pengadilan sudah memberikan putusan terhadapnya, di mana ia akan dibedah untuk diteliti dari mana asal kecerdasannya. Namun Dr. Zaius memberikan pilihan. Jika ia bekerja sama, maka ia bisa dibebaskan dari tuntutan. Dr. Zaius bertanya dari mana ia berasal. Lalu apakah ada manusia seperti dirinya di kawasan terlarang? Ia curiga kalau Taylor adalah manusia yang mendiami kawasan tersebut. Taylor mengatakan kalau ia merupakan penjelajah angkasa dan berasal dari planet yang bernama Bumi. Bangsa kera sebelumnya tidak pernah melakukan penjelajahan ke area terlarang karena menganggap tempat itu sangat berbahaya. Dan untuk terakhir kalinya, Dr. Zaius bertanya di mana Taylor dan bangsanya bersembunyi. Jika tidak, ia akan menghukumnya. Tentu saja Taylor tidak mengerti apa maksud dari perkataannya. Karena tidak menjawab, Dr. Zaius meminta pengawal untuk mengembalikan Taylor ke dalam kandang. Jadi begini, Dr. Zaius itu berpikir bahwa di area terlarang banyak manusia cerdas seperti Taylor, berbeda dengan manusia primitif yang mereka temui selama ini. Dan ia khawatir manusia-manusia itu suatu saat bakal bisa menjadi ancaman bangsa kera. Karena itu, ia mendesak Taylor untuk memberitahunya, sedangkan Taylor itu kan tidak mengetahui apa-apa tentang kawasan tersebut. Kemudian di tengah malam, keponakan Zira mendatangi kandang Taylor. Ia berkata kepada penjaga kalau ia sedang bertugas lalu memberikan surat tugasnya. Saat sedang membaca, tiba-tiba ia menyerang penjaga itu lalu membuatnya pingsan. Keponakan Zira segera membebaskan Taylor dan Nova. Di luar, Zira sudah menunggu mereka, lalu membawa mereka berdua dengan sebuah gerobak tertutup. Keesokan paginya, mereka bertemu dengan Cornelius yang datang membawa perbekalan termasuk senjata untuk berjaga-jaga. Mereka berdua dianggap menghina pengadilan setelah mengungkap teori bahwa kera dulunya makhluk primitif. Karena itu, Cornelius ingin membuktikan teorinya agar mereka terbebas dari hukuman. Mereka akan mendatangi area tambang dekat dengan kawasan terlarang, di mana Cornelius melakukan penelitian arkeologinya. Taylor bertanya mengapa kawasan tersebut terlarang untuk dikunjungi. Tidak ada yang mengetahui karena hal itu sudah tertulis dalam gulungan suci bangsa kera yang mereka yakini selama ini. Dan akhirnya mereka sampai juga ke area bekas tambang yang dimaksud. Mereka beristirahat sejenak dan Taylor memanfaatkan waktu untuk mencukur jenggotnya agar terlihat sedikit lebih rapi. Tapi Cornelius berpendapat tanpa jenggot itu Taylor tidak terlihat pintar. It makes you look less intelligent. Setelah itu mereka masuk ke area tambang, namun tanpa diduga Dr. Zaius dan pengawalnya datang mengepung. Taylor meminta mereka menurunkan senjata, jika tidak ia akan menembak Zaius terlebih dahulu. Daripada bertengkar, lebih baik mereka masuk ke dalam tambang bersama-sama lalu mencari bukti yang mereka perlukan. Bukan hanya sekedar percaya pada tulisan dari sebuah gulungan suci. Dr. Zaius mengatakan kalau gulungan itu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu, yang artinya cukup menjadi bukti sejarah bangsa kera. Lalu di dalam tambang, Cornelius menjelaskan apa yang telah ia temukan dan teliti. Ia menemukan ada bekas jejak manusia di sana. Diperkirakan ada sekitar 1300 tahun yang lalu.
di mana bangsa kera tidak secerdas sekarang. Banyak ditemukan artefak dari masa lalu yang menunjukkan bahwa peradaban di masa lalu lebih maju daripada sekarang. Lalu mereka menemukan sebuah boneka manusia, di mana Cornelius meyakini kalau tempat itu dulunya dihuni manusia. Taylor mengatakan kalau benda sejarah peradaban manusia itu mirip dengan peradabannya di bumi. Penemuan itu adalah sebuah bukti yang tidak terbantahkan, meskipun saat ini kondisinya terbalik di mana kera menguasai peradaban manusia. Tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar. Sepertinya pengawal Zaius mencoba untuk berbuat keributan. Lucius. Mereka teringat dengan Lucius, keponakan Zira, lalu berusaha menyelamatkannya. Karena kalah jumlah, Taylor menyandera Zaius dan meminta mereka untuk mundur. Setelah merasa aman, Taylor mengikat Zaius. Lalu Zaius bertanya, jika peradaban manusia dulunya lebih maju, mengapa saat ini tidak bertahan? Taylor mengatakan bisa saja karena wabah penyakit, meteor, atau hal-hal lain yang menyebabkan hancurnya sebuah peradaban. Taylor juga curiga kalau Zaius sebenarnya sudah mengetahui sejarah yang sebenarnya di planet tersebut. Namun ia lebih memilih merahasiakannya. Hal itu diperkuat karena ia adalah seorang pejabat penjaga keyakinan. Lalu Dr. Zaius meminta Cornelius membaca sebuah bagian dari gulungan suci yang ia bawa. Di situ tertulis kalau manusia adalah ancaman nyata dalam sebuah kehidupan. Mereka melakukan perburuan untuk kesenangan, nafsu, atau keserakahan. Bahkan mereka akan membunuh saudaranya untuk memperebutkan suatu wilayah. Maka dari itu, Zaius sangat membenci manusia. Ia tidak ingin bangsanya hancur karena ulah manusia. Nah, pada adegan ini cukup jelas bahwa sebelum bangsa kera secerdas itu, manusia dulunya adalah penguasa. Dan entah karena apa peradaban mereka tuh hancur hingga mengalami keterbelakangan seperti saat ini. Taylor juga menyadari apa yang ditulis dalam gulungan suci itu benar adanya, karena mirip dengan perilaku manusia yang ada di bumi. Lalu Taylor meminta Zaius memberinya kuda dan perbekalan selama beberapa hari, karena ia akan pergi menuju kawasan terlarang. Cornelius dan Zira berterima kasih kepada Taylor karena sudah membantu membuktikan teori mereka tentang peradaban manusia di masa lalu. Sebelum pergi, Taylor berpamitan kepada Cornelius, bahkan ia memberikan ciuman perpisahan kepada Zira yang sudah menolongnya. Kurang ajar juga ya si Taylor ini, udah dapat Nova, masa Zira diembat juga. Setelah Taylor dan Nova pergi, Zaius memerintahkan Cornelius dan Zira untuk membungkam fakta tentang manusia yang mereka temukan, agar tidak terjadi kekacauan pada bangsa kera. Tujuan Taylor pergi ke kawasan terlarang tentu saja untuk mengungkap rahasia apakah ada peradaban manusia di sana, seperti yang dimaksud Dr. Zaius. Taylor dan Nova memulai perjalanan dengan menyusuri garis pantai. Lalu Taylor menemukan sebuah patung yang membuatnya terkejut. Di hadapannya terdapat reruntuhan patung Liberty. Ternyata selama ini dia itu berada di bumi. Tepatnya bumi di tahun 3978 atau 2000 tahun sejak Taylor meninggalkan bumi. Ada kemungkinan saat berada di angkasa terjadi anomali dan entah mengapa pesawat mereka malah kembali ke bumi. Perbedaan waktu terjadi karena saat itu mereka bergerak mendekati kecepatan cahaya sehingga waktu berjalan lambat. Jadi kesimpulannya adalah tahun 3978 bumi dikuasai bangsa kera. Dan penyebab manusia mengalami kemunduran peradaban masih menjadi misteri. Petualangan Taylor dan Nova masih akan berlanjut pada film kedua, di mana mereka berusaha mencari penyebab hancurnya peradaban manusia. Oke, terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian, dan sampai jumpa di next video.